Syuting beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Asik. Aduh, udah lama banget ya kita nggak bikin video hari ini, tapi kita kembali lagi bikin video ya. Walaupun, aduh, kamera saya miring. Walaupun ya cuman sebulan sekali, kadang sekarang udah kacau ya. Iya teman-teman, jadi hari ini gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang masih setia dan nonton dan nungguin ya. Walaupun memang kita sudah tidak ngonten lagi bareng Leslar seperti biasa, cuman gue akan lebih membahas tentang update-update masalah aja atau berita, pengetahuan, pokoknya apapun itu yang sedang ada di luaran sana. Dan gue sebenarnya pengen ngebahas ini sih udah lama sih, kayak ada beberapa komedian yang ngebahas tentang ada seorang komedian yang kalau ngelawak maunya sendirian gitu, suka matiin lawakan orang dan lain sebagainya ya. Kalau gue sih ini tidak membela siapapun sih, cuman gue hanya akan coba berhusnuzon lah, kan gue coba berprasangka baik aja gitu kan, berpikiran positif gini. Katanya ada seorang komedian muda gitu kan, karena gue juga menyikapi ini dari sebuah sudut pandang seorang komedian gitu ya. Jadi katanya kalau main suka dimatiin, gak dikasih ruang dan lain sebagainya gitu. Nah gue sih cuman coba memenengahi, sebetulnya gue udah cukup kenyang juga dengar berita kayak gini kan ya. Dan katanya komedian tersebut namanya besar, terkenal dan lain sebagainya. Nah kalau gue coba ngambil kesimpulan sih sebenarnya begini. Terkadang komedian itu mereka tuh suka terbebani. Ketika naik atas panggung, ketika syuting, ketika take, wah gue harus lucu bagaimanapun caranya gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Nah terkadang juga mereka terbebani oleh nama besar mereka, gue bilang juga tuh. Jadi kadang ada yang memang sudah terkenal banget, bayarannya mahal, ya pasti dong programnya ngarepin dia bisa ngangkat ratingnya dengan baik gitu kan. Otomatis dengan apa ya, dengan lawakan yang lucu gitu. Nah akhirnya secara tidak dia sadari tuh tekanan tersebut berimbas kepada mainnya. Jadi kadang dia tuh egois gitu. Padahal bukan orangnya seperti itu. Cuman kadang keadaan akhirnya bikin dia tuh secara tidak sadar mainnya jadi egois. Karena wah gue harus lucu nih. Masa ya gue kalah lucu sih sama yang junior gitu kan. Kadang dia berpikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya mau gak mau dia ya terlihat egois, walaupun sebenarnya dia tidak mau dan mungkin dia nggak sadar kayak gitu. Banyak juga nih kadang kan kalau di atas panggung tuh ya udah bagaimana jalannya aja kan, suka begitu. Nah sama halnya juga yang junior gitu. Mungkin yang junior juga sebetulnya ada sisi egoisnya. Wah gue harus lebih bagus nih gitu kan, gue harus lucu nih, minimal gue harus seimbang nih karena doi terkenal apa lain sebagainya. Akhirnya timbullah rasa egois si junior juga. Walaupun kadang junior tuh merasa lebih tidak enak karena lebih baru gitu. Dan sekali lagi gue kasih tahu, sebetulnya kalau di atas stage itu tidak ada junior dan senior. Nah sudut pandang itu tuh harus dibuang. Kenapa? Karena kalau di panggung tuh kalian harus berjibaku bareng untuk gimana caranya ngidupin itu program dan ngidupin lawakannya gitu. Makanya sebenarnya gue paling suka kalau sebelum naik itu ada ngobrol. Minimal lu gak ngobrol soal materi yang akan lu lemparkan nanti, tapi minimal ya lu ngobrol aja gitu, jalin chemistry gitu. Karena kalau lu gak ngobrol, lu ada merasa segan sama senior lu. Akhirnya begitu. Dan gue dari dulu kalau mau perform sama senior, gue mau tuh orang kenal gue, mau enggak, mau kali itu pertemuan pertama atau enggak, gue kan coba mendekati dia, ngobrol apa aja. Karena kadang pelawak zaman sekarang tuh kurangnya adalah mereka tuh kadang gak mau ngasih tahu lawakannya apa gitu. Mereka tuh suka nggak mau tahu, jadi nggak mau ngasih tahu, jadi biar ntar lucunya dia saja gitu. Nah oke lah, itu masih oke lah. Yang penting gimana caranya kita ngejalin chemistry dulu, ngobrol dulu bareng apa segala macem, tahu karakter satu sama lain, baru ntar mainnya enak nih. Kalau lo ngobrol main di atas aja, gue yakin nih akan kayak gitu. Dan balik lagi, sebenarnya mereka tuh tidak mau ya yang senior yang terkenal yang mungkin dimaksudkan itu nggak mau kayak gitu. Cuman balik lagi mungkin ada tekanan, atau mungkin memang gue harus lucu karena nama besarnya kok nggak lucu gitu, jadinya percuma bayar mahal. Kadang kan ada yang gitu kan, seperti itu. Makanya
marilah kita sama-sama tuh berpikiran positif aja satu sama lain, jangan langsung mendiskreditkan gitu kan. Ya saya yakin setiap komedian punya maksud tersendiri dalam melemparkan lawakannya. Jadi kita harus gimana caranya saling memahami satu sama lain aja. Nah caranya gimana ya, sebelum perform ngobrol lah gitu, jalin komunikasi yang baik. Gue sih gitu aja dari seorang gue yang mungkin bukan siapa-siapa gitu. Semoga bisa berkenan masukan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Saya Raymond, syuting beneran pamit. Sampai ketemu lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat syuting beneran? Asik. Aduh, udah lama banget ya kita nggak bikin video hari ini, tapi kita kembali lagi bikin video ya. Walaupun, aduh, kamera saya miring. Walaupun ya cuman sebulan sekali, kadang sekarang udah kacau ya. Iya teman-teman, jadi hari ini gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang masih setia dan nonton dan nungguin ya. Walaupun memang kita sudah tidak ngonten lagi bareng Leslar seperti biasa, cuman gue akan lebih membahas tentang update-update masalah aja atau berita, pengetahuan, pokoknya apapun itu yang sedang ada di luaran sana. Dan gue sebenarnya pengen ngebahas ini sih udah lama sih, kayak ada beberapa komedian yang ngebahas tentang ada seorang komedian yang kalau ngelawak maunya sendirian gitu, suka matiin lawakan orang dan lain sebagainya ya. Kalau gue sih ini tidak membela siapapun sih, cuman gue hanya akan coba berhusnuzon lah, kan gue coba berprasangka baik aja gitu kan, berpikiran positif gini. Katanya ada seorang komedian muda gitu kan, karena gue juga menyikapi ini dari sebuah sudut pandang seorang komedian gitu ya. Jadi katanya kalau main suka dimatiin, gak dikasih ruang dan lain sebagainya gitu. Nah gue sih cuman coba memenengahi, sebetulnya gue udah cukup kenyang juga dengar berita kayak gini kan ya. Dan katanya komedian tersebut namanya besar, terkenal dan lain sebagainya. Nah kalau gue coba mengambil kesimpulan sih sebenarnya begini. Terkadang komedian itu mereka tuh suka terbebani. Ketika naik atas panggung, ketika syuting, ketika take, wah gue harus lucu bagaimanapun caranya gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Nah terkadang juga mereka terbebani oleh nama besar mereka, gue bilang juga tuh. Jadi kadang ada yang memang sudah terkenal banget, bayarannya mahal, ya pasti dong programnya ngarepin dia bisa ngangkat ratingnya dengan baik gitu kan. Otomatis dengan apa ya, dengan lawakan yang lucu gitu. Nah akhirnya secara tidak dia sadari tuh tekanan tersebut berimbas kepada mainnya. Jadi kadang dia tuh egois gitu. Padahal bukan orangnya seperti itu. Cuman kadang keadaan akhirnya bikin dia tuh secara tidak sadar mainnya jadi egois. Karena wah gue harus lucu nih. Masa ya gue kalah lucu sih sama yang junior gitu kan. Kadang dia berpikirnya kayak gitu. Jadi akhirnya mau gak mau dia ya terlihat egois. Walaupun sebenarnya dia tidak mau dan mungkin dia gak sadar kayak gitu. Banyak juga nih. Kadang kan kalau di atas panggung tuh ya udah bagaimana jalannya aja kan, suka begitu. Nah sama halnya juga yang junior gitu. Mungkin yang junior juga sebetulnya ada sisi egoisnya. Wah gue harus lebih bagus nih gitu kan, gue harus lucu nih, minimal gue harus seimbang nih karena doi terkenal apa lain sebagainya. Akhirnya timbullah rasa egois si junior juga. Walaupun kadang junior tuh merasa lebih tidak enak karena lebih baru gitu. Dan sekali lagi gue kasih tahu, sebetulnya kalau di atas stage itu tidak ada junior dan senior. Nah sudut pandang itu tuh harus dibuang. Kenapa? Karena kalau di panggung tuh kalian harus berjibaku bareng untuk gimana caranya ngidupin itu program dan ngidupin lawakannya gitu. Makanya sebenarnya gue paling suka kalau sebelum naik itu ada ngobrol. Minimal lu gak ngobrol soal materi yang akan lu lemparkan nanti, tapi minimal ya lu ngobrol aja gitu, jalin chemistry gitu. Karena kalau lu gak ngobrol, lu ada merasa segan sama senior lu. Akhirnya begitu. Dan gue dari dulu kalau mau perform sama senior, gue mau tuh orang kenal gue, mau enggak, mau kali itu pertemuan pertama atau enggak, gue kan coba mendekati dia, ngobrol apa aja. Karena kadang pelawak zaman sekarang tuh kurangnya adalah mereka tuh kadang nggak mau ngasih tahu lawakannya apa gitu. Mereka tuh suka nggak mau tahu, jadi nggak mau ngasih tahu, jadi biar ntar lucunya dia saja gitu. Nah oke lah, itu masih oke lah. Yang penting gimana caranya kita
ngejalin chemistry dulu, ngobrol dulu bareng apa segala macem, tahu karakter satu sama lain, baru ntar mainnya enak nih. Kalau lu ngobrol main di atas aja, gue yakin nih akan kayak gitu. Dan balik lagi, sebenarnya mereka tuh tidak mau ya yang senior yang terkenal yang mungkin dimaksudkan itu, nggak mau kayak gitu. Cuman balik lagi mungkin ada tekanan, atau mungkin memang gue harus lucu karena nama besarnya kok nggak lucu gitu, jadinya percuma bayar mahal. Kadang kan ada yang gitu kan, seperti itu. Makanya marilah kita sama-sama tuh berpikiran positif aja satu sama lain, jangan langsung mendiskreditkan gitu kan. Ya saya yakin setiap komedian punya maksud tersendiri dalam melemparkan lawakannya. Jadi kita harus gimana caranya saling memahami satu sama lain aja. Nah caranya gimana ya, sebelum perform ngobrol lah gitu, jalin komunikasi yang baik. Gue sih gitu aja dari seorang gue yang mungkin bukan siapa-siapa gitu. Semoga bisa berkenan masukan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Saya Raymond, Syuting Berhan pamit. Sampai ketemu lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.